Oke, hari ini siapin hati dulu ya, karena kita bakal ngebahas momen yang bener-bener bikin hati anget, meleleh, bahkan bisa bikin mata jadi berkaca-kaca, sampai orang paling cuek pun bisa ikutan luluh. Iya, ini soal momen legendaris waktu Moon Ga-young dapat surat kejutan dari dua co-star True Beauty-nya, Hwang In-yeop sama Cha Eun-woo. Dan dia nangis guys, nangis beneran. Gak pakai naskah, gak pakai acting, gak ada jeda buat touch up makeup. Ini emosi asli mentah langsung dari hati. Dan jujur, aku juga sih, sama banget Besti. Yuk kita mundur dulu sebentar. Waktu itu Februari 2021. True Beauty baru aja tamat, dan fansnya udah mulai ngalamin gejala sakau K-drama. Udah nonton ulang sampai 3 kali, masih teriak-teriak di depan layar gara-gara cinta segitiga, dan masih bingung mau dukung tim Suho, tim Sojun, atau tim tolong ada yang mandangin aku kayak mereka mandangin Im Ju-kyung. Dramanya emang udah selesai, tapi konten di balik layarnya, wah, justru makin rame. Nah, waktu itu Moon Ga-young mutusin buat live, dan dengan santainya langsung ngerobek hati semua orang yang nonton. Dia lagi siaran langsung, ngobrol sama fans, jadi dirinya yang biasa, ramah, lucu, no filter. Tipe yang bisa bikin ketawa dan nangis dalam waktu 0, sekian detik. Terus dia mulai cerita. Cerita kecil yang awalnya kelihatan lucu dan manis, tapi ujung-ujungnya jadi salah satu momen paling ikonik sepanjang sejarah True Beauty. Jadi katanya, selama syuting, dia diam-diam nulis surat tangan buat Hwang In-yeop. Gak cuma buat dia, tapi juga buat cast lain kayak Sua sama Sujin. Niatnya tuh beneran sederhana. Cuma mau bilang, makasih udah kerja bareng, ala-ala oper-operan surat di kelas gitulah. Tapi, ya namanya juga semesta, suka bercanda. Kamera tersembunyi di lokasi syuting bilang, "Oh no, bestie, ini harus kita abadikan." Langsung ketangkep kamera, full HD. Beneran, kru belakang layar berhasil nangkep detik-detik dia ngasih surat itu dan masuk ke vlog behind the scenes. Dia langsung malu setengah mati. Waktu di live stream dia ketawa sendiri sambil bilang, "Aku sebenarnya pengen ngasih surat itu diam-diam ke Hwang In-yeop sama aktor lain kayak Sua dan Sujin, tapi kamera tersembunyi dari Ki-dong nangkep dan aku langsung malu banget. Kita kerja keras banget, makanya aku tulis surat kecil dengan tulus." Pause dulu ya. Di dunia hiburan yang isinya wawancara udah diatur dan semua serba pencitraan, ini tuh rasanya manusiawi banget. Dia cuma pengen bilang terima kasih dengan caranya sendiri. Tanpa kamera, tanpa sorotan, cuma rasa syukur. Tapi tunggu dulu, ini belum klimaks. Karena waktu dia pikir dramanya udah cukup, staff malah ngeluarin plot twist ala-ala K-drama. Mereka ngasih 2 surat kejutan. Satu dari Cha Eun-woo, satu lagi dari Hwang In-yeop. Dan reaksi Moon Ga-young langsung bengong. Mukanya tuh bener-bener, "Hah? Apa nih?" Terus langsung mata berkaca-kaca. Dia sampai bilang, dan ini kutipan langsung, aku belum pernah nangis di depan umum sebelumnya. Para aktor nulis rolling papernya langsung di tempat, aku nggak tahu. Dan kelihatan banget itu nangis beneran. Bukan yang dramatis pakai lighting temaram dan musik biola sedih di latar belakang. Ini tuh nangis karena overwhelmed sama kebaikan hati orang. Kita mulai dari suratnya Cha Eun-woo ya. Dia nggak bacain semuanya. Ya wajar sih, kadang perasaan tuh terlalu pribadi buat dibagi, tapi dia sempat bacain bagian ini. "Capek ya? Kerja bagus. Aku bisa ngelakuin ini dengan baik karena kamu. Terima kasih. Sebelumnya aku khawatir banget. Aku mikirin ini terus. Kasih tahu aku ya kalau ada yang gangguin kamu." Oke, sebentar, Mas. Maksudnya gimana tuh? Kasih tahu aku kalau ada yang gangguin kamu. Ini udah kayak kalimat cowok drama Korea yang siap pasang badan buat lindungin gebetannya. Harus daftar di mana nih? Biar bisa dilindungi secara emosional sama Cha Eun-woo? Ada formulirnya? Dan bagian aku khawatir banget dan mikirin terus, itu tuh bukan kalimat basa-basi. Itu ditulis sama orang yang beneran peduli. Yang bukan cuma kerja doang, tapi naruh hati juga di situ. Dan dia pengen Moon Ga-young tahu kalau kehadirannya bikin semuanya jadi lebih mudah. Dan dia nangis. Aku juga. Kamu juga pasti. Terus lanjut ke suratnya Hwang In-yeop. Dan cowok satu ini ya tulisannya kayak bikin lirik lagu ballad. Dia nulis, "Berkat kamu kita bisa dapat banyak cinta. Aku percaya Sojun bisa dicintai semua orang dan melakukan pekerjaannya dengan baik karena kamu. Kalau kamu lagi susah atau punya masalah, telepon aku ya. Sekali lagi, kamu udah kerja keras banget, jadi tolong selalu bahagia." Mas, tolong selalu bahagia? Itu kalimatnya kayak jurus pamungkas buat bikin fans nangis sambil nyeruput mie instan di jam 2 pagi. Dan cara dia kasih kredit ke Moon Ga-young buat kesuksesan karakternya, gila sih. Itu level persahabatan dan kerendahan hati yang udah dewa.
Nggak ada tuh kalimat peranku keren banget yang ada malah kamu yang bikin ini berhasil. Dan Moon Ga-young langsung ambyar. Ambyar yang cantik, penuh rasa syukur, dan kelihatan banget hatinya tersentuh sampai ke tulang sumsum. Tapi yuk kita bahas kenapa momen ini begitu berkesan. Karena True Beauty itu bukan cuma drama remaja biasa. Ini spesial. Ini cerita tentang Im Ju-kyung, cewek biasa yang pakai makeup buat nutupin rasa nggak percaya dirinya setelah dibully soal penampilan. Kedengarannya simple, tapi drama ini masuk lebih dalam. Bahas soal harga diri, identitas, kesehatan mental, dan gimana rasanya dilihat apa adanya. Dia ketemu Lee Suho, cowok jenius pendiam dengan masa lalu kelam, dan Han Seo-jun, si bad boy berhati lembut. Mulai deh drama cinta segitiga, drama anak sekolah, dan transformasi makeup yang ikonik itu. Tapi yang bikin drama ini bersinar, chemistry-nya, cast-nya. Semua karakter, bahkan yang bukan pemeran utama, punya perkembangan dan kedalaman. Moon Ga-young bener-bener ngasih nyawa ke karakter Im Ju-kyung. Bikin kita bukan cuma pengen dia dapet cowok, tapi pengen dia bisa cinta sama dirinya sendiri. Cha-nu meranin Suho dengan pas banget, campuran luka batin dan pesona kalem. Gak cuma tampang doang, oke emang tampangnya bahaya sih, tapi dia juga nunjukin sisi rapuhnya. Adegan dia nangis di memorial itu, auto nangis berjamaah. Dan Hwang In-yeop sebagai Seo-jun, wah jangan dibahas deh. Dia berisik, banyak gaya, pen-attitude, tapi aslinya paling setia, sensitif, dan lovable. Dan ya, kita semua kena second lead syndrome. Gak apa-apa, kita kuat. Tapi pas ngelihat mereka di balik layar, malah makin bikin jatuh hati. Karena ini bukan akting doang. Rasa sayang, perhatian, persahabatan, semuanya nyata. Dan surat-surat itu bukti nyatanya. Gak mungkin nulis hal-hal kayak gitu kalau gak beneran deket. Kalau gak pernah nangis bareng pas break syuting, saling nyemangatin pas hari berat, dan rebutan cemilan di ruang tunggu sambil ngeluh soal dialog. Bikin kita ngerasa kayak lagi nonton drama, tapi juga ikut nyaksiin lahirnya sebuah keluarga kecil. Dan jujur aja, berapa banyak cast drama yang punya hubungan sedekat ini. Setiap adegan tuh kerasa banget cintanya. Dan tahu kalau mereka tetap dekat, bahkan setelah syuting selesai, itu langka banget. Jadi ya, siaran langsung itu bukan cuma lucu-lucuan, itu cuplikan nyata dari sesuatu yang indah, dan tulus, dan lembut di dunia yang seringkali terlalu keras. Itu ngingetin kita betapa pentingnya rasa syukur. Betapa kalimat sesimpel, kamu tuh berarti banget buat aku, bisa ngubah segalanya. Dan mungkin ngingetin juga bahwa K-drama itu bukan soal cinta-cintaan dan wajah ganteng, tapi juga soal penyembuhan, tumbuh, persahabatan, dan surat tulisan tangan yang bikin orang nangis di siaran langsung. Jadi buat Moon Ga-young, Cha-nu, dan Hwang In-yeop, makasih udah kasih kita drama yang tinggal di hati tanpa bayar kos. Dan udah nunjukin bahwa kisah paling indah kadang baru dimulai saat kamera udah mati. Oke deh, segitu dulu buat video hari ini. Kalau kamu nangis dikit atau banyak, tenang, kamu nggak sendirian. Kasih tahu di kolom komentar. Kamu tim Suho, tim Seo-jun, atau tim Long ambilin tisu dulu deh. Jangan lupa like, share, dan please subscribe kalau belum. Biar channel ini bisa terus tumbuh dan kasih kamu konten K-drama yang bikin anget di hati. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Annyeong!